Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, kelas C, semester 2, dengan NIM 2103 030084. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali buku yang pertama dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi, dengan judul buku Kekuatan Manusia. Yang pertama di sini saya akan membahas berkaitan dengan sarana kognisi. Dalam bahasa Microsoft, segala hal dari pengolah kata sederhana hingga komputer kuantum, kepala ilmuwan di Baidu dan mantan kepala Google Brain menyatakan sebagai listrik baru dan berargumen sama seperti listrik mengubah hampir segala 100 tahun yang lalu. Gagasan sebagai utilitas dasar yang mengarah ke revolusi industri baru. Gagasan itu tersirat dalam proklamasi revolusi industri keempat yang dikeluarkan oleh lembaga kapitalitas seperti Forum Ekonomi Dunia yang memprediksi bahwa dalam waktu dekat kita akan memiliki utilitas umum dari kecerdasan digital kelas industri yang murah, andal, dan yang berjalan di belakang segalanya, seperti semua utilitas dalam rencana bisnis mereka. Mereka juga menyatakan bahwa dengan platform mereka, kecerdasan menjadi utilitas. Prediksi seperti yang dilakukan NG dan Kelly menunjukkan bahwa dapat menjadi bagian dari apa yang disebut Marx sebagai kondisi umum produksi, yaitu teknologi institusi dan praktik yang membentuk lingkungan untuk produksi kapitalitas di tempat dan waktu tertentu. Marx berbicara tentang infrastruktur yang mencakup sarana komunikasi dan transportasi. Sebagai komponen penting itu akan diterapkan tidak hanya sebagai bentuk otomatisasi tempat kerja yang intensif, tetapi juga sebagai dasar untuk reorganisasi infrastruktur ekonomi kapitalis yang mendalam dan ekstensif. Setara dengan sarana komunikasi dan transportasi Marx, tetapi bersikeras bahwa itu tidak digabungkan dengan gagasan pasca operasisme dari kapitalisme kognitif. Dalam kesimpulan di bab ini, untuk membuat argumen ini, pertama-tama diperlukan tinjauan sejarah adopsi oleh kapitalisme. Contoh ini menunjukkan beberapa cara dapat diposisikan sebagai kondisi umum produksi. Analisis ini yang melukiskan gambaran yang bertentangan dengan konfigurasi ulang humanis pasca operasisme tentang gagasan intelek umum sebagian mengacu pada kapasitas baru dari banyak jaringan. Sebaliknya, kemungkinan masa depan sebagai bagian dari kondisi umum produksi mendukung formula asli Marx tentang kecerdasan umum sebagai akumulasi kapital. Yang kedua di sini mengotomatiskan pabrik sosial. Pada musim panas 2018, perusahaan televisi kabel HBO menjalankan musim kedua dari TV fiksi ilmiahnya yang hit Westworld. Kekerasan pengunjung taman hiburan era perbatasan memberontak, mengeluarkan balas dendam darah dan api sambil memilah dilema eksistensial kesadaran diri mesin di tengah-tengah butes, mesas, dan raksasa yang menakjubkan kaktus dari Amerika Serikat Barat Daya. Saat drama ini dibuka di layar perselisihan yang lebih biasa sedang berlangsung di pusat hiburan gurun kehidupan nyata kapitalisme. Pada tanggal 1 Juni, kontrak yang dinegosiasikan oleh Serikat Kuliner dan Bartender yang mewakili sekitar 38.000 bartender, server, kontail, pelayan juru masak, dan staf lain yang bekerja di Las Vegas untuk perusahaan perhotelan besar, termasuk MGM dan Caesar, berakhir ketika pekerjaan manufaktur Amerika Serikat berkurang karena otomatisasi dan offshoring ukuran deindustrialisasi. Yang banyak dikutip adalah bahwa ada lebih banyak orang yang bekerja di kasino, pekerjaan sektor jasa klasik, daripada di pabrik mobil. Sekarang automata datang untuk para pekerja. Perwakilan Serikat Pekerja berbicara tentang tawar-menawar untuk penyelesaian pemisahan atau pelatihan ulang keperawatan robot.
Namun, akhir dari konflik ini tidak sedramatis Westworld, mengulangi pola yang telah membawa tingkat permogokan Amerika Serikat ke posisi terendah dalam sejarah Serikat Pekerja. Meskipun menunjukkan persiapan piket yang berani mundur dari konfrontasi, akankah robot mengambil pekerjaannya adalah pernyataan yang merangkum ketakutan dan harapan yang paling sering dikaitkan dengan kecerdasan mesin. Asumsi tentang keadilan atau keniscayaan hubungan pasar tenaga kerja yang biasanya membingkai diskusi tersebut. Sebaliknya, ia melihat masalah pekerjaan dan pengangguran sebagai masalah kekuatan kelas yang tidak dapat dipisahkan dari konflik kronis modal dan pekerjanya. Dua konsep yang berguna untuk memikirkan konflik semacam itu, komposisi kelas dan pabrik sosial, dan menerapkannya untuk menganalisis asal-usul antusiasme modal saat ini dalam kehancuran finansial tahun 2008 dan krisis globalisasi berikutnya. Yang ketiga di sini, mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi. Mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi sempit adalah kasus khusus mesin kapitalis yang menantang pemikiran Marxis dari berbagai arah. Bagaimanapun, beralih ke kecerdasan umum buatan atau dengan kapasitas untuk penalaran dengan pengetahuan umum dan melakukan berbagai tugas dalam dominan yang beragam dan asing. Dengan demikian, berbagai tugas dalam domain yang beragam dan asing, AGIS adalah mesin dengan fleksibilitas atau kecerdasan umum yang serupa dalam lingkup, meskipun tidak harus berfungsi dengan manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Pei Wang dan Ben Goertzel, AGI dapat digunakan dalam situasi di mana solusi siap pakai tidak tersedia, karena sifat dinamis dari lingkungan atau kurangnya pengetahuan tentang masalah apa yang kita harapkan dari sistem AGI bukanlah solusi optimal, tetapi fleksibilitas dan kreativitas potensi konsekuensi AGI untuk potensi cara produksi kapitalis dan umat manusia sangat drastis. Jika AGI diciptakan banyak yang percaya itu akan menjadi singularitas teknologi, yaitu hasil dari kemajuan teknologi eksponensial yang menghasilkan perubahan dramatis sehingga urusan manusia seperti yang kita pahami sekarang akan berakhir. Dalam beberapa tahun terakhir telah membawa kemajuan yang mengejutkan di bidang kecerdasan buatan dan analisis Marxis harus mengikuti. Sementara mesin selalu menjadi pusat analisis Marxis, alt modern adalah jenis mesin baru yang tidak dapat diantisipasi oleh Marx. Inhuman Power mengeksplorasi hubungan antara teori Marxis dan alt melalui 3 pendekatan, masing-masing menggunakan lensa konsep teoritis yang berbeda, sementara gagasan alt yang tersebar luas cenderung dirayakan sebanyak yang dipertanyakan. Analisis yang lebih dalam tentang jangkauan dan potensinya yang menghasilkan gambaran dan yang lebih kompleks dan mengganggu daripadanya yang telah diidentifikasi. Inhuman Power berpendapat bahwa pada lintasnya saat ini, alt kemungkinan akan membuat umat manusia menjadi usang dan bahwa satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah revolusi komunis. Yang kelima, aktor negara alt superpowers. Aktor penting lainnya dalam pengembangan alt adalah negara. Marx tidak pernah menyelesaikan studi sistematis tentang negara kapitalis dan mencoba oleh pengikutnya untuk melakukannya telah menerapkan beberapa perdebatan yang paling kompleks dalam teori Marxis. Namun satu fungsi Marx jelas melakukan asus terhadap negara dalam kapitalisme adalah penciptaan kondisi produksi tertentu. Marx tahun 1990 seperti infrastruktur yang kemudian dapat ditransfer ke modal swasta begitu mereka menjadi usaha yang menguntungkan. Industri privatisasi teknologi yang dilakukan atas nama keamanan nasional melawan saingan. Ini adalah dinamika kompleks industri militer. Jalur interaksi modal negara ini ditunjukkan secara klasik oleh pengembangan teknologi digital di Amerika Serikat. Komputer dan jaringan diinkubasi dalam sayap militer penadaan korporat Pentagon sebelum melewati penggunaan komersial umum
Edwards tahun 1996 dan Mazzucato tahun 2013 yang paling dirayakan, namun lama sekali tidak bersifat tunggal. Kasusnya adalah pendanaan penciptaan internet oleh Amerika Serikat Providence Research Project Agency atau ARPA bertentangan dengan penyajian modal digital libertarian. Penciptaan industri teknologi tinggi Amerika Serikat bergantung pada penelitian subsidi dan kontrak yang disponsori negara untuk penciptaan teknologi yang memainkan peran utama dalam kemenangan Perang Dingin Amerika atas lawan negara sosialisnya. Interaksi modal negara tersebut dalam pengembangan teknologi digital secara luas diadopsi di luar Amerika Serikat di era globalisasi menyusul akhir Perang Dunia secara luas. Sementara banyak teoretik baik borjuis maupun Marxis menyatakan kemunduran negara bangsa dalam aktualitas globalisasi kapitalis dilipat melalui media negara bangsa yang aktivitasnya secara originatif melibatkan dukungan dan subsidi industri dan infrastruktur digital, di mana partisipasi persaingan di pasar dunia bergantung mengatur globalisasi gulungan pemasangan yang dimasukkan global. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan dan kapitalisme sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia atau masyarakat karena kecerdasan yaitu bagaimana terkait dengan pola pikir manusia untuk dapat memecahkan suatu masalah atau dapat berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kapitalisme yaitu bagaimana terkait dengan pola pikir manusia untuk dapat membangun sebuah perusahaan atau untuk dapat meningkatkan sesuatu, contohnya ekonomi, bagaimana untuk dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Oleh karena itu, kapitalisme sangatlah berguna bagi kehidupan manusia karena ia bisa saja merubah kehidupan manusia dari suatu masalah, lebih khusus masalah ekonomi masyarakat atau pada kehidupan manusia. Sementara gagasan Al yang terbesar luas cenderung dirayakan sebanyak yang dipertanyakan. Analisis yang lebih dalam tentang jangkauan dan potensinya menghasilkan gambaran yang lebih kompleks dan mengganggu daripada yang telah diidentifikasi. Penulis menyadari sepenuhnya jika dari makalah ini masih banyak kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki masalahnya, diminta untuk mengkritik harapan yang membangun.